Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, keributan antara konsumen dengan kurir makanan di Sleman, Yogyakarta berbuntut panjang. Mobil polisi dan sejumlah fasilitas umum dirusak massa yang tak terima rekannya diperlakukan kasar. Bertameng aksi solidaritas, Sabtu 5 Juli, sejumlah kurir makanan mendatangi sebuah rumah di daerah Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Aksi itu imbas dari kejadian pada 3 Juli di mana seorang kurir makanan bernama Arzeto diduga diperlakukan kasar dan rekannya Ayuning Tias diduga turut dianiaya hanya karena mereka terlambat mengirim makanan. Ratusan kurir yang tersinggung menggeruduk rumah pelaku penganiayaan untuk menuntutnya meminta maaf. Pada Jumat malam 4 Juli lalu, ratusan kurir makanan itu datang beramai-ramai ke rumah Takbirda Salasiwi Wartiana membawa amarah. Mereka ikut terluka saat mengetahui rekannya mengalami perlakuan tak mengenakan dari pengguna jasa yang sempat mengaku sebagai orang pelayaran. Massa yang tak terbendung jumlahnya itu berupaya menerobos rumah Takbirda, namun dihalangi oleh polisi. Agar tak terkena amukan massa, Takbirda pun dievakuasi ke Mapolresta Sleman. Kericuhan tak terhindarkan saat massa menyusul ke Mapolresta Sleman. Mereka menuntut Takbirda meminta maaf. Usai huru-hara yang terjadi, pelaku penganiayaan pun meminta maaf kepada korban dan seluruh komunitas kurir makanan lewat sosial media. Ia mengaku hilaf karena tersulut emosi dan menyesali perbuatannya. Polisi bilang video permintaan maaf diambil saat Takbirda diamankan di Mapolresta Sleman ketika massa kurir makanan menggeruduk rumahnya. Mohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun saudara, permintaan maaf pelaku tak mampu membendung amarah kurir makanan online. Massa memutuskan kembali ke rumah Takbirda. Personel polisi pun rupanya sudah berjaga untuk mencegah tindak anarkistis. Melihat hal itu, amarah massa kurir makanan pun memuncak. Kemarahan itu berujung perusakan mobil patroli Polsek Godean. Selain mobil patroli, massa juga merusak sejumlah fasilitas umum. Kita lakukan pemeriksaan terlapor, ternyata kita dapat laporan driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online, Shopee Food tersebut, akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Polisi lalu menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap kurir makanan dan rekannya. 3 tersangka adalah Takbirda serta 2 lainnya berinisial RHW 32 tahun dan RTW 58 tahun. Namun apa hubungan antara ketiganya dan apa masing-masing perannya belum disampaikan oleh polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi pun langsung menahan ketiganya. Ternyata pelaku merupakan ayah dan 2 putra kandungnya. Akibat emosi sesaat, satu keluarga harus berurusan dengan hukum. Polisi bilang pelaku tersulut amarah lantaran pesanan makanan mereka terlambat 5 menit dari jadwal yang tertera di aplikasi. Ketiganya dikenakan pasal 170 atau pasal 351 terkait kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan terancam hukuman kurungan selama 5 tahun.
Kalau sudah begini, saudara, aksi gagah-gagahan soal identitas diri tak lagi ada gunanya. Apalagi polisi sudah membantah latar belakang pelaku bukan dari sektor pelayaran. Tadi dari jadwal yang sudah ditentukan waktu pemesanan itu 5 menit. Untuk dari TTW tersebut bukan dari pelayaran ya, atau sekolah pelayaran, cuman yang bersangkutan kerja di perusahaan sebagai staf admin pelabuhan Vatuvia Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun pasal dan ancaman hukuman yang kita kenakan itu pasal 170 atau pasal 351 KUHP tentang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pasca perusakan mobil patroli milik Polsek Godean Sleman, Yogyakarta, buntut penggerudukan rumah pelaku oleh masa kurir makanan, polisi langsung memburu pelaku. Beginilah kondisi mobil patroli Polsek Godean yang dirusak massa. Polisi menyebut telah mengantongi sejumlah nama pelaku berdasarkan bukti rekaman video warga sekitar dan kamera pengawas. Juga tadi sempat diseret di jalan, digulingkan. Nah, terus kaca-kaca dipukulin semua, lampu rotator di atas juga tadi dicopot. Tapi kita udah kerjasama sama toko-toko yang ada di sana, kita udah minta CCTV-nya dari warga-warga juga, kita udah dari rekaman-rekamannya yang tadi pagi kita udah mengantongi lah nama pelakunya. Akhirnya, polisi menangkap 2 pelaku perusakan mobil polisi di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu pagi. Keduanya merupakan kurir makanan yang masih berstatus pelajar dan masing-masing berusia 18 tahun. Sehari-hari keduanya bekerja sebagai kurir makanan meski tak berbekal surat izin mengemudi atau SIM. BAP dan MTA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti rekaman video warga dan kamera pengawas yang beredar di media sosial. Polisi bilang kedua tersangka berperan ikut menggulingkan dan merusak mobil polisi. Salah seorang diantaranya bahkan berupaya membakar kendaraan patroli milik Polsek Godean itu, namun dapat dicegah aparat polisi dan warga. Polisi bilang masih akan memburu puluhan pelaku lainnya yang akan diidentifikasi lewat rekaman video maupun kamera pengawas di sekitar lokasi. Hasil CCTV dan kamera yang sempat menyorot pada saat celana yang kamu pakai? Iya. Ini jaket yang Pelaku inisial BAP, 18 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, NTA, 18 tahun, laki-laki, pelajar, alamat Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ini peran pelaku yaitu yang berinisial BAP mendorong-dorong sampai membalikkan mobil. Yang kedua, MTA membalikkan mobil dan berusaha membakar mobil, namun dapat dipadamkan oleh petugas dan warga. Kalau kita lihat di video yang viral dan dari rekaman CCTV, kita dapati sebenarnya pelaku itu banyak, ada mungkin lebih dari 20 orang. Nila setitik rusak susu sebelaga. Karena arogansi setitik, pertikaian dan kerusuhan meluas kemana-mana. Itulah mengapa lahir peribahasa pikir 1000 kali baru berkata. Berpikir dulu sebelum bertindak. Cuma gara-gara hal sepele, saudara, banyak orang harus berurusan dengan hukum. Belum lagi masyarakat yang tak tahu menahu persoalan juga harus mengalami kerugian. Berhati-hatilah pada laku dan kata. Kejadian ini mestilah dijadikan pengalaman yang berharga.